Bab 014. Brak. Mirza sudah tidak tahan mendengar semua kebusukan wanita yang selama ini dia cinta. Mirza, gugup Rosa menarik selimut menutupi tubuh polosnya karena semenjak Mirza tinggal di kontrakannya. Mirza sudah tidak pernah datang lagi ke apartemennya selain yang semalam karena dia memaksa Mirza untuk datang, jadi dia sangat tidak menyangka jika Mirza tiba-tiba datang hari ini ke apartemennya. Jadi ini yang kau lakukan selama ini di belakangku, kukira kau benar-benar mencintaiku Rosa, tapi siapa sangka jika kau menjalin hubungan denganku karena memiliki sebab yang tertentu. Mirza menggeleng dengan wajah kecewa marah bercampur aduk di dalam pikirannya. Mirza, ini hanya salah faham Mirza, ucap Rosa terbata-bata mencoba untuk mendekati Mirza. Jangan mendekat ke sini, aku sangat jijik melihatmu Rosa. Tidak kusangka jika kau hanyalah asteris yang membiarkan siapa saja untuk menidurimu, sinis Mirza lalu melihat ke arah Nardi. Kau sahabatku, bisa-bisanya kau melakukan ini di belakangku Nardi, dan kau juga menyembunyikan hal sebenarnya dariku, ujar Mirza pada Nardi yang mendengar tadi ucapan Nardi. Nardi hanya diam. Dia juga bingung ingin menjawab apa pada Mirza yang mendengar semua pembicaraannya tadi bersama Rosa. Mirza kembali mengalihkan pandangannya pada Rosa dengan tatapan jijik melihat Rosa. Aku melepaskanmu dan tidak menyumbatmu ke dalam penjara karena mencoba mencelakai Nisa itu karena aku masih mencintaimu, tapi sekali lagi kau coba untuk mencelakai Nisa, aku sendiri yang melaporkanmu ke pengadilan, kata Mirza penuh penekanan. Mulai hari ini, hubungan kita sampai di sini saja, jadilah wanita yang punya harga diri, walaupun hanya sedikit, kata Mirza berlalu dari hadapan Rosa. Rosa terus memanggil Mirza dengan menangis tapi Mirza menulikan telinganya, sudah cukup kebohongan yang Rosa ciptakan selama ini di hadapannya. Di mobil Mirza mengendarai mobilnya dengan sangat kencang. Mirza benar-benar tidak menyangka jika selama ini hubungan yang dia jalani hanyalah sebuah sandiwara saja. Mirza benar-benar kecewa pada Rosa, dia benar-benar sulit menerima kenyataan jika Rosa adalah wanita matre yang rela melakukan apa saja demi mencapai tujuannya. Arkhah, teriak Mirza di dalam mobil lalu memukul setir mobilnya. Dasar wanita murahan. Marah Mirza dengan nafas yang memburu, tanpa sadar Mirza membawa mobilnya ke sebuah bar yang biasa dia datangi. Mirza masuk ke dalam lalu minum, hingga dia mabuk berat. Di kontrakan Nisa mulai gelisah karena sudah hampir malam tapi Mirza belum kembali, dia takut jika hal seperti semalam kembali terulang lagi padanya jika dia hanya sendiri di kontrakan. Nisa berkali-kali keluar masuk melihat mobil Mirza tapi tetap saja belum ada tanda-tanda jika Mirza kembali. Kemana dia? Tadi katanya dia hanya pergi sebentar, gumam Nisa khawatir. Tanpa terasa hari sudah malam dan menunjukkan pukul 8 malam tapi Mirza belum juga pulang. Nisa mengunci rapat pintunya dengan perasaan cemas. Tidak lama terdengar suara mobil Mirza di luar kontrakan. Nisa membuka pintu dan mendapati Mirza yang sedang mabuk berat. Nisa bingung melihat Mirza yang sudah mabuk berat. Nisa memapah tubuh kekar Mirza masuk ke dalam kamar. Siapa sangka jika Mirza langsung menarik tubuh Nisa dan mengukungnya. Nisa mulai ketakutan dan bayang-bayang semalam kembali menghampiri kepalanya. Wanita semua sama saja, kata Mirza melancarkan aksinya mencium bibir Nisa dengan paksa. Sadarlah, teriak Nisa ketakutan dengan tubuh yang gemetaran, tapi dia benar-benar tidak bisa bergerak di kukungan Mirza yang bertubuh jauh lebih besar darinya. Mirza menulikan telinganya lalu menurunkan ciumannya ke leher jejang Nisa. Tidak, berhenti Mirza, sadarlah, aku ini Nisa, teriak Nisa dengan air mata yang sudah membasahi wajah cantiknya. Mirza yang samar-samar mendengar nama Nisa langsung tersadar dari kelakuan bejatnya. Mirza menarik tubuhnya lalu menjatuhkan tubuhnya di sebelah Nisa, hanya beberapa saat saja Mirza sudah tertidur. Nisa langsung menjauhkan tubuh dari Mirza.
Nisa sangat ketakutan dan trauma, bayang-bayang semalam belum hilang lagi dari ingatannya tapi Mirza menambahkan lagi ketakutan pada dirinya. Nisa meringkuk di sudut ruangan dan menangis. Setelah lelah menangis akhirnya Nisa tertidur di sudut ruangan itu. Mirza perlahan membuka matanya kemudian melihat arloji di tangannya. Sudah pukul 9 pagi, batin Mirza mendudukkan dirinya di ranjang tempat tidur Nisa. Kenapa aku tidur di ranjang ini? Tambah Mirza membatin. Mirza tiba-tiba teringat dengan kejadian kemarin tentang pengkhianatan dan kebohongan Rosa selama ini. Perlahan Mirza juga teringat semalam dia mencium paksa Nisa yang ketakutan di kukungannya. Astaga, apa yang aku lakukan? Mirza buru-buru turun dari ranjang dan mencari Nisa, tapi tetap saja Mirza tidak menemui Nisa di dalam kontrakan itu. Mirza mengambil ponsel ingin menghubungi Nisa, tapi dia baru teringat jika dia tidak memiliki nomor ponsel Nisa. Sial, umpat Mirza karena dia tidak memiliki nomor ponsel Nisa. Di toko tempat Nisa bekerja. Assalamualaikum Nisa, salam Ustadz Aska pada Nisa. Waalaikumsalam, jawab Nisa tersenyum di balik cadarnya. Kau sibuk Nisa? Tanya Ustadz Aska. Tidak juga Ustadz. Kakak dari mana? Tanya Elina yang juga berada di toko. Dari rumah Elina, mana suamimu? Ujar Ustadz Aska. Di kantor kakak tidak bekerja. Kerja Elina, hanya mampir di sini sebentar melihat Nisa. Sudah lama aku tidak melihatnya, kata Ustadz Aska tersenyum hangat pada Nisa. Nisa tersenyum mendengar ucapan Ustadz Aska, dia tidak tahu jika Ustadz Aska benar-benar menyukainya. Tiba-tiba sebuah tangan memeluk pinggang Nisa dengan lembut yang membuat Nisa kaget tidak terkecuali Ustadz Aska dan juga Elina karena Mirza telah lancang memeluk Nisa. Tuan, apa yang Anda lakukan? Kata Ustadz Aska menegur tindakan Mirza yang menurutnya tidak sopan. Apakah seorang suami tidak bisa memeluk istrinya sendiri? Kata Mirza memberitahu Ustadz Aska dari sorot mata dan perkataannya jika Nisa adalah miliknya. Lagi dan lagi Ustadz Aska dan juga Elina sangat kaget mendengar pernyataan Mirza, apalagi Nisa tidak marah dan membiarkan Mirza yang memeluk pinggangnya. Apa benar Nisa? Tanya Ustadz Aska dengan raut wajah kecewa dia tidak menyangka jika Nisa sudah menikah tanpa sepengetahuannya, apalagi dengan Mirza yang dia tahu seorang pengusaha yang sangat sukses di negara itu. Iya. Maaf. Aku belum sempat memberitahu Ustadz Aska dan juga Mbak Elina. Gugup Nisa merasa tidak enak pada Ustadz Aska dan Elina karena menyembunyikan pernikahannya dengan mereka berdua. Bagaimana bisa Nisa, kapan kau menikah? Kenapa Mbak tidak mengetahuinya? Tanya Elina tidak percaya jika Nisa sudah menikah. Nisa terdiam dan bingung ingin berkata apa, melihat Nisa hanya diam Ustadz Aska akhirnya pamit dan pergi dari toko Elina dengan perasaan kecewa mengetahui jika Nisa sudah menikah. Elina juga pamit pada Nisa karena suaminya datang menjemputnya. Apa yang Anda lakukan di sini? Tanya Nisa menjauhkan dirinya dari Mirza, dia kesal pada tindakan Mirza yang menurutnya semena-mena. Aku membawakanmu makan siang, kau pergi bekerja apa kau sudah sembuh, jawab Mirza tanpa rasa bersalah membiarkan kekesalan Nisa padanya. Tuan menyebalkan, batin Nisa mengumpati Mirza dalam hati. Nisa cemberut tidak menjawab Mirza. Lalu menyibukkan tangannya merangkai bunga, dia benar-benar kesal pada tingkah Mirza. Mirza tahu yang Nisa kesal padanya. Mirza memperhatikan wajah Nisa yang ditutupi cadar, dia terfikir untuk kembali ke perusahaan mengingat jika tidak ada lagi yang perlu dia perjuangkan, karena dia sudah tahu semua kebusukan dan semua sandiwara Rosa selama ini. Tapi Mirza kembali teringat tentang Rosa yang menjalin hubungan dengannya hanya karena harta. Aku ingin melihat seperti apa gadis di hadapanku ini. Apakah dia berbeda dari Rosa? Mungkin aku harus lebih lama lagi hidup dalam kesederhanaan ini. Aku ingin tahu seberapa mampu dia bertahan di sampingku. Aku sudah cukup jera jika harus berhadapan dengan wanita seperti Rosa lagi. Batin Mirza melihat wajah Nisa. Nisa mengangkat pandangannya dan melihat Mirza yang menatapnya dengan lekat. Ada apa dengannya?
Batin Nisa heran karena Mirza menatapnya dengan sangat lekat. Apa kau memiliki pekerjaan yang cocok untukku, kata Mirza pada Nisa. Apalagi itu, bicara apa lagi dia? Batin Nisa yang aneh dengan sikap Mirza. Memang pekerjaan apa yang Tuan Angku ini bisa lakukan selain di kantoran, gumam Nisa tapi masih didengar oleh Mirza. Cek, decak Mirza dalam hati karena Nisa menganggapnya terlalu lemah. Memang pekerjaan apa yang Anda inginkan, dan kenapa bertanya-nya ke aku? Kata Nisa. Apa saja, singkat Mirza. Bengkel saja. Anda juga mahir tuh membuat mobil tempo hari, asal Nisa berbicara karena menurutnya mana mungkin seorang Mirza yang berprofesi sebagai CEO tiba-tiba berganti pekerjaan ke bengkel. Yang benar saja, batin Nisa. Boleh, jawab Mirza. Krek. Terpatahkan sudah yang ada di pikiran Nisa barusan, dia tidak menyangka jika Mirza benar-benar menanggapinya. Ah, bengong Nisa melongo melihat Mirza yang menanggapi ucapan asalnya. Apa dia masih mabuk? Gumam Nisa sedikit bergeser menjauhkan tubuhnya dari Mirza, berpikir jika Mirza masih mabuk karena sering berbicara tidak masuk akal bagi Nisa. Mirza hanya berwajah santai melihat Nisa yang berpikir dia masih mabuk. Jadi, di mana tempat yang kau bicarakan barusan? Tanya Mirza lagi. Apa dia sedang bercanda? Batin Nisa. Anda serius? Tanya Nisa yang kurang yakin. Nanti pulang kerja kita ke sana, jawab Nisa. Mirza hanya mengangguk menjawab Nisa. Nisa dan Mirza sudah tiba di sebuah bengkel. Assalamualaikum Kak Andra. Salam Nisa pada Andra anak saudara sepupu dari arwah bundanya. Waalaikumsalam. Nisa dari mana saja kau, kenapa kau baru berkunjung kemari? Tanya Andra mengusap kepala Nisa yang ditutupi jilbab. Tak. Mirza menepis tangan Andra yang mengusap kepala istrinya, lalu menatap tajam pada Andra. Cek, kenapa kau membawa Tuan Angku ini kemari? Decak Andra karena Mirza menepis tangannya. Dia juga tahu jika Nisa sudah menikah dengan Mirza, dia juga hadir semasa hari pernikahan Nisa yang menjadi istri pengganti Mirza. Andra sebenarnya ingin mencegah pernikahan Andra dan Mirza tempoh hari, tapi mengingat jika dia hanya dari pihak perempuan, Bunda Nisa posisinya tidak berhak mencegah keputusan Dimas. Karena Paman Dimas adalah wali sah Nisa, mengingat jika Paman Dimas saudara kandung arwah ayah Nisa. Kak, Nisa melototi Andra yang mengumpati Mirza di depannya langsung. Cih, sinis Mirza saat Andra mengumpatinya. Aduh kayaknya mereka berdua kurang cocok deh kerja sama, Kak Andra suka menyindir dan bermulut pedas. Tuan di sebelahku ini jangan ditanya lagi, tentu saja level utamanya angkuh. Batin Nisa menggaruk kepalanya yang tidak gatal di balik jilbabnya. Apa Kak Andra tidak ingin menjemput kami duduk Kak? Tanya Nisa mengakhiri perdebatan mata Andra dan Mirza suami angkuhnya karena mereka saling menatap tajam. Ya sudah duduklah, kata Andra. Nisa dan Mirza duduk di sebuah kursi yang berada di dalam bengkel itu. Nisa apa kabar? Nisa sehat? Tanya Andra lembut dan tersenyum lembut pada Nisa. Cih, Deci Mirza lagi saat Andra berbicara lembut pada istrinya. Cek, angkuh, iri bilang bos. Sindir Andra pada Mirza. Ais, kenapa mereka bertengkar terus sih? Batin Nisa yang pusing sendiri melihat dua manusia di hadapannya seperti anak kecil. Di pertemuan pertama sudah seperti Tom and Jerry. Fikir Nisa. Nisa sehat Kak? Kak Kirana istri Andra, mana Kak? Tanya Nisa mencari keberadaan kakak iparnya. Di rumah Nisa, tapi tumben Nisa berkunjung kemari malam-malam begini. Tanya Andra. Nisa kan kerja Kak, jadi tunggu selesai kerja dulu baru Nisa bisa ke sini. Nisa juga ada perlu sama Kak Andra, jelas Nisa. Percuma suamimu kaya raya. Kau masih bersusah payah bekerja di toko bunga Mbak Elinamu itu, sindir Andra lagi pada Mirza. Kau, tunjuk Mirza geram pada Andra. Dia benar-benar kesal pada saudara sepuluh Nisa itu. Andra hanya berwajah santai dan cenderung mengejek Mirza yang kesal padanya. Kenapa kalian bertengkar terus sih? Kak Andra yang waras itu harus diam,
Tanpa sadar Nisa juga mengatai suaminya. Apa maksud ucapanmu itu? Kau mengataiku tidak waras begitu, kesal Mirza pada Nisa. Ni mulut kau main ceplos saja sih. Batin Nisa yang tersalah bicara. Tidak, ujar Nisa terbata-bata menjawab Mirza yang kesal. Andra menatap sinis pada Mirza, begitupun sebaliknya. Mirza vs Andra, apa mereka berdua bisa bekerja sama nantinya, atau hanya akan bertengkar di bengkel ini? Aduh, bagaimana ini? Apa keputusanku membawa Tuan Angku ini untuk bekerja di sini tidak salah ya? Batin Nisa. Dia benar-benar pusing menghadapi Andra dan Mirza. Kak, apa Kak Andra masih membutuhkan pekerja di bengkel kakak ini? Tanya Nisa pada Andra. Andra memutuskan pandangan sinisnya pada Mirza dan melihat ke arah Nisa. Iya, masih Nisa, kenapa? Tanya Andra tersenyum pada Nisa yang membuat Mirza ingin membogem wajah Andra. Kalau begitu apakah Andra mau menerima suami Nisa untuk bekerja di sini? Ujar Nisa yang membuat Andra terbengong. Bekerja di sini, batin Andra. Sedetik kemudian. Hahaha. Andra tertawa terbahak-bahak hingga mengeluarkan air mata. Jangan bercanda Nisa. Yang benar saja, memang apa yang suami angkuhmu ini bisa lakukan di bengkel ini? Apa dia ingin menghitung minyak oli yang terbuang? Di sini itu kerjanya keras Nisa, suami manjamu ini mana mampu bekerja di sini. Kata Andra masih terus tertawa dan mengejek Mirza. Aku benar-benar ingin menghajar laki-laki ini. Batin Mirza yang mengepalkan kedua tangannya. Kakak kenapa cari ribut terus kak? Kesal Nisa pada Andra yang terus cari ribut pada suaminya. Makanya kalau bercanda itu jangan terlalu ngawur Nisa. Yang benar saja, jawab Andra menghentikan tawanya. Tapi Nisa tidak bercanda Kak Andra, ketus Nisa. Tapi Nisa tidak bercanda Kak Andra, ketus Nisa cemberut pada Andra yang berpikir jika dia hanya bercanda. Andra cengengesan saat melihat Nisa cemberut. Ya sudah, suamimu bisa bekerja di sini, tapi aku tidak memiliki gaji yang besar, dan lagi. Andra menggantung ucapannya lalu melirik Mirza dan menelisik penampilan Mirza, Yang baru bekerja, gajinya hanya 70% dari gaji pekerja biasa, kata Andra. Mirza mengatupkan giginya, benar-benar cari gara-gara satu makhluk jelek ini, batin Mirza yang ingin sekali memukuli kepala Andra. Bagaimana? Kau mau atau tidak Tuan Angku? Lagi pula aku belum yakin jika manusia semanja kau ini bisa mengetahui alat-alat yang akan digunakan. Tapi tidak apa, jika kau tidak mengerti tentang kendaraan, kau bisa hanya bersih-bersih dan membuatkan pekerja di sini kopi, kata Andra yang memang sengaja mencari gara-gara pada Mirza. Tidak tahu saja si Andra jika Mirza sangat mahir dan mengetahui semua peralatan dan juga permisinan jenis kendaraan daratan. Semasa Mirza melanjutkan studinya di luar negeri, Mirza memiliki seorang sahabat yang mempunyai bengkel yang sangat lengkap. Mirza sering menghabiskan waktunya di bengkel sahabatnya itu saat dia pulang kuliah, dan tidak jarang Mirza ikut membantu pekerja di sana sambil belajar tentang alat-alat kendaraan, sehingga Mirza benar-benar jadi sangat mahir dalam membongkar pasang alat kendaraan mobil maupun motor. Kak, kata Nisa menegur sikap Andra yang jelas-jelas mencari gara-gara pada Mirza.